Agama, sebuah bagian integral dari kehidupan manusia, telah menjadi subjek diskusi yang sangat kompleks di ruang publik. Sekularisasi yang diartikan sebagai perpecahan antara agama dan negara telah menjadi tema yang sangat kontroversial. Dalam kacamata sosial, beberapa teori klasik mengatakan bahwa sekularisasi adalah hasil dari proses antara industrialisasi dan modernisasi. Namun, bagaimana agama dapat berperan di ruang publik tanpa mengganggu keseimbangan antara privat dan publik? Dalam video ini, kita akan mempelajari teori Casanova tentang sekularisasi dan bagaimana agama dapat berinteraksi dengan ruang publik dan lihat bagaimana agama dapat berperan di ruang publik tanpa mengganggu keseimbangan antara privat dan publik. Mari kita simak video berikut. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan banyak ya mas, agama dan politik saling berkolaborasi. Menurut sampean pandangan itu bagaimana sih mas? Nah, secara umum, bagi saya kita di Indonesia itu konteksnya Indonesia ya mbak, bukan konteks Islam secara umum. Agama dan politik itu nggak bisa dipisahkan karena kita bisa mengukur dulu ketika sejarah perjuangan di Indonesia. Agama apapun itu bersama-sama untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, dari situ secara jelas kita bisa menganggap bahwa nilai yang ada dalam agama apapun yang ada di Indonesia itu pasti sejalan dengan nilai-nilai politik kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dalam konteks politik praktis itu memang banyak sekali narasi-narasi yang kurang baik ataupun yang memang sengaja dipelintirkan oleh oknum-oknum politik itu untuk mendapatkan suara. Itu yang biasa kita lihat politik agama atau politisasi agama itu. Nah, malah justru kita seharusnya jadi generasi muda mbak, kita ikut berperan di situ bahwa kita jangan ikut-ikutan mempolitisasi agama. Contoh, kita karena calon itu bukan agama Islam akhirnya tidak kita pilih, padahal banyak hal yang mungkin dipertimbangkan meskipun dalam turunan agama Islam memang seperti itu, tetapi dalam tataran yang lain, pemahaman yang lain itu menurut saya itu sebaiknya kita bisa memfilter seperti itu. Jadi memang agama dan politik bagi saya adalah satu kesatuan seperti rel kereta mbak, itu nggak bisa dipisahkan. Ketika pisah ya pasti ada satu yang kalau bahasa Banyumasnya ya tiba lempang seperti itu. Jadi memang membahayakan. Itu memang harus relevan dan harus seimbang mbak, seperti itu. Jadi positifnya apa nih mas kalau kayak gitu? Oke, untuk peran ya, kalau saya berbicara positif ataupun negatif itu malah lebih ke kacamata sebenarnya, sudut pandang bagaimana memandang. Contoh, kita ketika memandang politik itu sebagai alat ataupun agama sebagai alat dalam politik, itu pasti pandangannya akan jelek atau negatif. Tetapi ketika politik ataupun agama sebagai alat berjuang dalam politik, itu bagi saya tidak masalah karena kita bisa belajar bersama. Contoh Soekarno, kemudian M. Nasir dan beberapa tokoh nasional lain, mereka juga memperjuangkan agama di dalam politiknya. Nah, saya kira untuk nilai plusnya ketika memang sudut pandang yang dibawa adalah positivisme, maka nantinya untuk politiknya akan lebih baik. Karena politik itu kan banyak sekali, ada politik liberal, ada politik lain-lain. Nah, tetapi ketika politik liberal saja itu juga tidak baik karena terlalu kiri atau terlalu bernuansa kiri, maka perlu adanya agama, sentuhan-sentuhan agama. Itu pun yang dilakukan oleh Gus Dur, kemudian oleh beberapa tokoh-tokoh politik Islam yang ada di Indonesia. Itu jadi memang nilai plusnya yang pertama menjadi politiknya itu semakin stabil, tidak sepenak dewek kata seminggu. Kemudian atau bisa dikatakan keduanya itu mempunyai nilai yang memang min dan plus mbak, seperti itu. Nah, tapi kalau kita nilai jeleknya itu mbak, ketika kita dibenturkan, kembali lagi kita lagi-lagi kebanyakan orang Indonesia dibenturkan mbak, itu akan menjadi jelek karena pembenturan itu seakan-akan agama dan politik itu tidak bisa disatukan, tidak bisa diserasikan seperti itu. Itu nanti akhirnya akan menjadi
kekerasan atas nama agama karena beda pandangan politik, kemudian politisasi agama dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Seperti yang dikatakan Mas Sobri tadi, itu kan ada namanya terlalu kiri ya. Oke. Sebelumnya untuk kita gimana sih caranya untuk tidak terlalu kiri, atau cara kita tahu batasan bahwa ini agama dan politik itu udah terlalu kiri gitu. Oke, untuk pembatasan-pembatasannya menurut saya adalah bahwa kita harus mengacu ke ajaran Islam yang dimana Islam juga tidak anti politik. Itu yang harus kita pahami bersama, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu kan juga mempunyai strategi siasah. Kalau bahasa Arabnya kan siasah, itu punya siasah. Contoh bagaimana Nabi pada awal masa Islam bisa menguasai Madinah. Itu kan hal yang menurut saya ketika menggunakan pendekatan agama itu kan kurang nalar. Tetapi ketika kita menggunakan pendekatan politis yang mungkin ada di dalam politik itu ada namanya lobby, ada namanya keterpengaruhan dan lain sebagainya, itu malah lebih masuk akal. Nah itu Mbak, batasan-batasannya adalah ketika nilai yang ada dalam politik yang diagung-agungkan beberapa kaum ataupun beberapa oknum-oknum itu sudah terlalu menyimpang dari ajaran Islam. Itu pembatasan-pembatasannya di situ. Contohnya apa? Contohnya ketika dalam perpolitikan, contoh ini dalam momentum pilkada pemilu kemarin kok ada ujaran kebencian, itu kan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah secara langsung bagi saya itu sudah menyalahi dan itu merupakan hal-hal yang sudah harus dibatasi kita. Nah pembatasannya bagaimana ya? Kita mungkin lebih memfilter konten-konten yang masuk ke kita, kemudian kita dalam share itu juga memilih untuk konten-konten tersebut sehingga nantinya bisa maksimal dan bisa terfilter dengan baik isi-isi kontennya. Yang jelas bagi saya ketika berbicara batasannya adalah yaitu batasannya ketika nilai-nilai dalam politik yang dibawa seseorang itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Seperti itu. Oke, jadi intinya semua itu tergantung pemahaman. Iya Mbak, seperti itu. Betul sekali, karena kita nggak bisa menafikan Mbak, ini terakhir ya mungkin dari saya tidak bisa menafikan. Karena apa? Karena berkembangnya Islam dari Arab sampai Indonesia itu juga ada nilai-nilai ataupun ada unsur-unsur politis yang tidak bisa kita munafikan. Jadi jangan sampai kita sebagai generasi muda malah anti politik, yang jangan. Tetapi bagaimana kita memandang politik itu lebih bersih meskipun politik lebih kotor. Jadi saya rasa cukup sekian, sudah jelas. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam sama-sama.